Oke, shalom. Saya ingin mendengarkan suaranya semua. Shalom. Puji Tuhan. Ini merupakan khotbah permulaan tahun 2024. Saya tidak menyampaikan tentang pengharapan apa yang akan kita lakukan tahun 2024. Beberapa minggu yang lalu, saya khotbah di Taman Ratu, sudah menyampaikan pesan-pesan, termasuk kesan, dan hal-hal apa yang kita lakukan untuk tahun-tahun mendatang. Karena tahun-tahun mendatang ini tidak akan menjadi baik, tapi orang percaya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Untuk saudaraku, pada pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan yang ada katanya kedewasaan rohani. Kita boleh melakukan aktivitas apapun di gereja ini, tapi harus didasari pengertian yang benar. Di dalam kitab Roma 10 ayat 2, ya, kita baca sebentar, Roma 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya mungkin praise and worship, mungkin pujian, penyembahannya, ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, kita dituntut untuk mengerti yang benar apa sih firman Allah, apa sih tujuan Allah. Ya, ayat yang ketiga, ya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sehingga saya ingin, yuk kita takluk kepada kebenaran Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik musik, praise and worship, WL, demikian Jumat, kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang kita lakukan dengan pengertian. Katakan amin. Dengan mengerti. Jadi bukan sekedar hadir di gereja, bukan sekedar pujian, nyanyian, tapi tanpa pengertian. Dan inilah seri kedewasaan, kita harus mengerti. Nah, untuk aku pagi ini tema sesuai tema yang sudah diumumkan, ya. Berusahalah masuk dalam perhentian. Ini kelihatannya berat ya, tapi saya mencoba menyampaikan firman ini dengan contoh-contoh supaya tentang berusaha masuk perhentian ini juga kita lakukan. Untuk itu aku kita ambil Ibrani 4 ayat yang ke-11. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-11. Tolong perhatikan. Ibrani 4 ayat 11. Klik. Gak ada. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Ya, saya baca aja. Ya. Saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha, saya garis bawahi berusaha. Ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saya ulang kembali, karena itu baiklah kita berusaha, saya garis berusaha. Ya. Untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudaraku, saya kan mengapa saya garis bawahi berusaha. Ya. Banyak orang Kristen, saudaraku, itu tidak berusaha apa-apa untuk Tuhan. Hadir ya hadir, ya. Datang ke gereja, tapi tidak ada usaha sesuatu dalam hidup kita. Saya catat ada 3 usaha yang harus kita lakukan dan dampaknya apa kalau kita melakukan. Ya. Jadi nanti kita berpegang pada Ibrani ini, tapi saya akan mulai dengan berusaha. Jadi orang Kristen itu tidak mengalir begitu saja. Tidak. Pokoknya mengalir sajalah dari Kristen itu. Yang cince-cince sajalah. Enggak. Ada kata berusaha. Coba kita baca 2 Korintus 5, ya, ayat yang ke-9. Ya. Tolong, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha. Ya, Rasul Paulus mengajak
kami berusaha. Baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ini juga ada berusaha berkenan. Ya, cara berbicara, cara melakukan sesuatu pada orang lain, ya, cara menghadap Tuhan, cara mengasihi Tuhan. Setiap kelakuan kita itu harus berkenan. Dan ini nggak mudah sebenarnya, ya, karena apa? Ini berusaha. Jadi tidak hanya sekedar Kristen gitu saja. Kristen harus berusaha. Dampak daripada berusaha ini kita baca ayat 10. Ya, ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang melalui apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Intinya, saudaraku, setiap kelakuan kita ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Satu. Yang kedua, nanti ada pengadilan. Ya. Roma 14 ayat 12, setiap perkataan kita ini kita pertanggungjawabkan. Ya. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ada pengadilan. Sehingga saudaraku, hidup ini tidak mengalir begitu saja. Sehingga firman ini saya sampaikan pada orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus. Sungguh-sungguh ada Roh Kudus. Ya. Sungguh-sungguh ada firman Allah yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan. Yang keempat, Allah turut bekerja. 4 poin ini membuat kita bisa hidup berkenan. Jadi jangan sampai kita ini sudah bertahun-tahun hidupnya mengalir begitu saja. Asal hadir di gereja, ya, asal nyanyi, ya, tapi tanpa pengertian. Di sini jelas sekali bahwa ada berusaha hidup berkenan. Tidak hanya masalah penghakiman, orang berkenan itu jalan-jalannya diatur oleh Tuhan. Pernah dengar? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang berkenan tergeletak bisa, tapi gak sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin ini. Ini Mazmur 37 ayat 23. Jadi kalau misalnya kok masalah aku nggak selesai-selesai ya, mungkin kurang berkenan. Dari pengalaman saya menjelang umur 80 ini, saya belajar hidup berkenan. Jangan nyakitin orang, ya, jangan jelekin orang, jangan ngantem orang. Kalau tanya ini, tanya pembantu saya deh, apa saya lakukan demikian? Enggak. Saya lakukan. Kenapa? Supaya tangan Tuhan menopang tangannya kita. Kalau terjatuh pun enggak sampai tergeletak gitu. Katakan amin. Ya. Yuk kita tanyakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Sudah ingin ditopang Tuhan? Hidup berkenan. Apapun kita lakukan berkenan deh. Jadi mungkin di antara kita ada yang gak bangun-bangun, masalah, teliti. Mungkin ada yang kurang berkenan. Jadi ternyata berkenan itu berusaha. Katakan amin. Harus berusaha. Cuma Yordan ini sudah hampir 30 tahun berdiri. Masa ibadahnya gitu-gitu melulu. Ya.
Kita sudah lewat itu, yang pelepasan, kesembuhan ilahi, sudah lewat itu. Sekarang belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa itu bukan Kristen. Yang zaman dulu tuh kita pelepasan semua geletak-geletak, muntah-muntah, kesembuhan ilahi. Memang masih ada, tapi sekarang ini waktunya menjelang kedatangan Tuhan kita hidup berkenan. Katakan amin. Ya, agak galak sedikit nggak apa-apa ya, daripada kita hilang. Amin. Jadi berusaha yang berkenan yang pertama adalah hidup berkenan. Yang kedua, kita baca 2 Petrus 1 ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat 5. Setelah kita percaya Yesus, ayat yang 4 dan 3-nya, percaya Yesus, menerima Yesus, ini enggak mengalir begitu saja. Ada satu yang kita perbuat. Ya, ayat 5. Ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh, garis bawah itu, sungguh-sungguh, ya, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Setelah percaya Yesus, tambahkan perbuatan baik kebajikan. Apalagi, tambahkan juga dengan sungguh-sungguh pengetahuan, perbuatan baik dan firman Tuhan. Pengetahuan firman Tuhan, tambahkan. Berikutnya, ayat yang ke-6. Dan pada pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri, itu karena apa? Jadi bisa menguasai diri. Orang yang menguasai diri itu adalah orang yang bisa dikuasai Tuhan. Ya? Dan pada penguasaan diri, penguasaan ketekunan. Tekun menghadapi penderitaan, tekun menghadapi masalah, tekun membaca Alkitab, tekun. Tambahkan juga kekudusan. Ya? Berikutnya, ayat ke-7. Dan kepada kekudusan kasih akan saudara, tambahkan mengasihi semua orang. Ya. Karena apa? Kalau kita ada menambahkan setelah kita percaya, tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, tambahkan kesalehan, tambahkan kasih, dampaknya apa? Coba kita. Ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan limpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat berhasil dalam pengenalmu akan Yesus Kristus. Kadang-kadang saya ragu-ragu, orang ini mengenal Yesus enggak sih? Orang ini kenal Tuhan enggak sih? Orang ini Kristen bukan sih? Ya dari kasihnya, dari ketekunannya, ya, dari kebajikannya, dari kekudusannya, dari itu kita lihat. Kalau ini enggak ada, ayat yang ke-9, kalau enggak ada apa terjadi? Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, enggak ada kebaikan, ada penguasaan diri enggak ada, ya, kesalahan juga enggak ada, ya. Ia menjadi buta dan picik karena ia lupa pada dosanya yang dulu telah dihapuskan. Setelah dihapuskan, ya harus tambahkan sesuatu. Ya. Demikian saudaraku, dampak kita berusaha menambahkan sesuatu, ayat yang ke-10. Karena itu, saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Ayat 11. Dengan demikian, perhatikan, ini berkatnya yang besar. Dengan demikian, kepada kamu dikaruniakan hak penuh. Untuk apa? Sama-sama? Sama-sama memasuki kerajaan kekal. Itu kerajaan Tuhan. Jadi, masuk surga ternyata ada sesuatu yang kita perbuat loh. Tambahkan perbuatan baik, ya, tambahkan ketekunan, tambahkan penguasaan diri, ya, tambahkan sesuatu. Dilihat orang ketahuan ini Kristen ini, berbuat baik tidak, kekudusan tidak, ketekunan tidak, yang dilihat apanya. Tapi berkat sungguh-sungguh kita diterima masuk dalam kerajaan kekal. Katakan amin. Jangan. Karena apa, saudaraku? Kerinduan saya, saudaraku, saya sudah lama melayani di Sungai Yordan ini, jangan sampai kita berputar-putar kembali masa lampau lagi. Dulu kan terkenal Sungai Yordan ini, terkenal kesembuhan ilahi, terkenal pelepasan, terkenal mujizat, orang rebah-rebah. Sekarang waktunya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menambahkan kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, kekudusan. Supaya kita punya hak penuh masuk dalam apa? Kerajaan. Katakan amin.
dalam diri saudara mampu, bisa. Karena ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada Allah turut bekerja. Jadi saudaraku, kita berhak masuk dalam kerajaan surga. Dan itulah perhentian terakhir. Ya, dulu zamannya Om Yos, almarhum Pak Yos Lamel, penatua senior kita, pernah mengajarkan tentang 7 pelabuhan. Ya, bertobat, baptisan Roh Kudus, dan sebagainya. Yang pelabuhan terakhir adalah bertemu Tuhan dan kerajaannya. Ya, itu perhentian yang terakhir. Nah, untuk masuk itu, saudaraku, ya tadi syaratnya tadi. Hidup berkenan, nambahkan sesuatu. Nah, berbicara tentang perhentian terakhir, yaitu kita nanti masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan dan kerajaannya. Dan kita masuk perhentian terakhir. Sehingga saudaraku, kalau kita kembali Ibrani 4 ayat ke-11 tadi, ya, tadi kita sudah berbicara berusaha, ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun yang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Ternyata untuk masuk perhentian itu juga berusaha. Bukan santai-santai sajalah. Ya. Jangan ekstrim-ekstrim. Ada tuh. Hidupnya juga nggak ada kebajikan, tidak ada pengetahuan, nggak ada kesalehan, nggak ada penguasaan diri, nggak ada. Ini Kristen apa ini? Nah, ternyata saudaraku, kita masuk dalam poinnya, berusaha masuk dalam perhentian. Ternyata saudaraku, di Alkitab masuk perhentian ini tidak hanya di sana saja. Selama kita percaya pun sudah masuk dalam perhentian. Saya akan saksikan. Dulu saya pernah menjadi ketua panitia, salah satu ketua KKR Murus Rulo di Stadion Utama, bahkan di Balai Sidang. Dan kebetulan hamba Tuhan yang besar ini, Murus Rulo ini, saya yang melayani akomodasinya, termasuk hotel, antar jemput, dan sebagainya. Saya belajar dengan hamba Tuhan ini. Dia terkenal, seluruh dunia terkenal, sudah KKR berkali-kali seluruh dunia. Tapi humble-nya luar biasa. Humble luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Apapun yang terjadi, setiap masalah yang terjadi, no problem. It's fine. Padahal masalah berat loh. It's fine. Baik-baik saja. No problem. Praise God. Sebenarnya praise God. Meskipun dia ada masalah, praise God. Praise God. Nggak pernah mengeluh. Ketika waktu tiket ke Bandung, saudaraku, agak terlambat. Seharusnya khotbahnya jam 8, jam 4 itu belum berangkat. It's fine, no problem. Dia nggak panik loh. Nggak panik. Hamba Tuhan besar loh. Nggak panik. Demikian juga waktu pulangnya ke Amerika. Harusnya dia di kelas 1. Ya, first class. Nggak dapat bagian. Dia duduk dekat toilet. Oh, it's fine, no problem, it's fine. Praise God, praise God. Aduh, humble banget ya. Makan apa ya? Makan apa hamba Tuhan? Ternyata inilah yang namanya orang percaya yang sudah masuk dalam perhentian. Apa kaitannya dengan kerajaan surga? Kita baca di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10. Matius 6 ayat 10. Seharusnya semua kita termasuk saya harus mengalami itu. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kerajaan surga dimulai saat kita percaya. Kita sudah menerima kerajaannya, melihat Tuhan dan kerajaannya.
Lalu apa hubungannya dengan Pak Murid Suruh tadi? Ada. Apa sih kerajaan Allah? Apa sih kerajaan surga? Roma 14:17. Roma 14:17. Maaf ya kalau banyak ayat, karena supaya kita meyakinkan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal mencari cuan, mencari jodoh, bukan. Di surga, di gereja bukan itu urusannya. Itu urusan di luar tuh. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Yang kedua, damai sejahtera, damai yang melampaui segala akal. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Sukacita, ada sukacita, enjoy gitu. Dan Pak Murid Suruh ini enjoy banget, meskipun ada masalah, enjoy sukacita. Dan ini berlaku seperti 1 Tesalonika 5 ayat 17, bersukacitalah senantiasa. Ya, ucap syukur dalam segala hal. Ini orang yang masuk perhentian. Apapun itu, enjoy. Saya belajar, aku umur hampir 80 ini saya belajar. Karena apa? Saya sudah menerima Tuhan, saya sudah menerima kerajaannya. Jadi Tuhan ingin orang percaya ini, situasi kerajaan Allah juga berlaku atas hidup kita mulai sekarang. Mulai saat kita percaya. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada apa? Sukacita. Ayo jauh ya kita ya kalau kita perhatikan ini. Tapi berusahalah. Dikatakan berusahalah. Saya juga berusaha melakukan semua kebenaran. Semua kebenaran. Karena apa? Orang yang melakukan semua kebenaran, mengalami damai, sikap hati, damai sejahtera, dan sukacita, itulah yang sudah masuk perhentian. Apapun terjadi, damai. Adapun terjadi sukacita. Ada masalah, bukan masalah. Ya, coba kita lewat sebentar ya. Coba baca 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini orang yang masuk perhentian. Rugi saya rugi, gak apa-apa. Berkati. It's fine. Praise God. Jarang ya. Karena saudaraku, belum terlambat. Kalau saya mungkin udah tua ini untuk merubah itu masih berat sekali. Waktunya singkat. Kalian yang masih muda-muda, terkecuali Om Agwat itu, umur 85 itu. Ya. Itu udah waktunya singkat sekali untuk merubah, masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam perhentiannya. Sangat singkat. Yang masih muda masih sempat. Caranya apa? Hidup dalam seluruh kebenaran meskipun rugi. Mazmur 15 dikatakan demikian. Kita bersumpah untuk melakukan kebenaran meskipun rugi. Contohnya Abraham, suruh korbanin anaknya. Meskipun rugi. Suruh ngampuni, saya ampuni. Dan orang demikian adalah yang masuk perhentian. Ngampuni, bersyukur dalam segala hal. Ini contoh lagi coba. Kita baca di dalam Matius 18 ayat 21-22. Ya. Ini contoh aja. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, ini Petrus ngomong. Apa jawab ilah? Jawab Allah sendiri apa? Ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada itu, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan apa? Sampai 70 kali 7. Bisa gak ini? Kalau orang tidak masuk perhentian gak mungkin. Saya belajar. Ampuni. It's fine. Ya, it's fine, no problem. Ada masalah, kalah saya gak ada masalah. Rasanya kayak orang tolol ya, tapi inilah kebenaran. Orang masuk perhentian. Alangkah indahnya gereja ini semua jemaatnya seperti itu. Waduh, luar biasa. Ya. Enggak sebentar ngamuk, sebentar protes. Ya. Masalah kecil, waduh, diungkit-ungkit berbulan-bulan gak selesai. Jadi kita sedang belajar untuk masuk perhentian ini. Saudaraku, jadi ternyata
untuk bisa masuk perhentian ini, kita bisa melakukan seluruh kebenaran. Mengampuni yang ampuni, damai ya damai, berkati ya berkati, mengasihi ya mengasihi, itu firman Tuhan. Sehingga saya belajar tuh, semua firman yang tertulis, saya belajar untuk menyampaikan ini kerajaan Allah. Ini contoh tadi tentang pengampunan. Tentang pengampunan, mengampuni orang yang bersalah. Saya pernah ditipu selama 4 tahun oleh seorang bekas jemaat kita. Ditipu 4 tahun. Waktu sakit, saya kirim pulang ke daerah. Sampai di sana diceritakan oleh keluarganya meninggal. Karena anaknya satu, saya kirim itu uang untuk sekolah anaknya. Anaknya pindah lagi, saya beliin sepeda. Pindah sekolah, saya kirim untuk sekolahnya itu. Setelah 4 tahun baru ketahuan, ternyata bapak ini nggak meninggal, masih ada. Saya diperes 4 tahun, saudaraku. Rasanya, waduh, rasanya. Tapi Alkitab 70 kali 70 kali. Saya belajar ngampuni karena saya harus belajar masuk perhentian. Apa yang terjadi, Bu? Ternyata dia beritahu, saya di Jakarta lagi, Pak. Saya kena karma karena Bapak. Kenapa? Saya kena sakit yang berat. Maafkan saya maafkan. Tapi masih, Tapi Tuhan katanya ngampuni, iya Tuhan. Coba tulus enggak? Bener, malam hari telepon lagi, Pak. Saya butuh uang untuk beli obat. Saya butuh untuk memperpanjang BPJS. Aduh, ini sudah 4 tahun membohongin saya, minta lagi. Saya nggak begitu percaya. Saya cek rumah sakitnya. Bener ada di situ. Nggak bisa bayar dia. Bener mau mati. Saya kirim duit. Begitu saya kirim, damai banget. Karena kerajaan Allah damai sejahtera. Katakan amin. Damai. Saat itu aku rasanya kayak tuntunan Tuhan. Ya. Tuntunan Tuhan ada saja. Nah, jadi ini salah satu. Sehingga bagaimana kita bisa masuk perhentian ini. Ternyata Tuhan Yesus pernah mengajarkan, kita baca cuplik. Di dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus pernah mengajarnya. Bagaimana kita masuk perhentian. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Beban berat ini bukan karena belum nikah, karena perusahaannya bangkrut, sakit belum sembuh, bukan. Banyak keinginan diri sendiri, keinginan dunia, itu lelah. Datang kepada Tuhan Yesus supaya memberi kelegaan. Kelegaan di sini adalah sabaton atau perhentian. Ya. Jadi keinginan dunia ini capek kita. Capek ingin nikah, ingin ini. Tapi bukan ingin Tuhan. Jadi datang kepadaku, belajarlah padaku. Ya, aku memberikan kelegaan. Yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu mendapat ketenangan, ini sabaton. Perhentian. Tiru Yesus, belajar Yesus. Apa yang kita belajar Yesus? Singa punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya bantal untuk meletakkan kepala. Artinya sederhana. Nggak usah mulu-mulu, tinggi-tinggi lah. Hidup berpada gitu. Apa yang bisa diajar Tuhan Yesus? Ya, apa yang bisa diajar Tuhan Yesus? Dia merendahkan diri, meskipun dia Allah, merendahkan diri, mengosongkan diri, taat sampai mati. Yang bos-bos itu ya, ayo rendahkan diri lah. Rendahkan diri. Tuhan Yesus tuh. Kalau merendahkan diri pasti masalah berkurang tuh. Paling tidak hilang. Yang berikutnya saudaraku, ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya naik perahu, tiba-tiba ada ombak besar. Ombak besar. Tuhan Yesus di mana itu? Tidur. Dia percaya ada pemeliharaan dari Allah Bapa.
Dia tenang. Ombak besar, akhirnya muridnya bangunin. Tuhan Yesus, kita akan binasa. Mengapa engkau tidak percaya? Jawab begitu. Mengapa tidak percaya ada pemeliharaan Tuhan? Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan. Ya, sehingga saudaraku, Tuhan Yesus tenang, ada damai gitu. Selama ada dalam tuntunan Tuhan, ada damai sejahtera. Ada sukacita Roh Kudus. Nah, saudaraku, kita perhatikan ini juga pelajaran dari Tuhan Yesus. Ada damai. Dia sederhana, merendahkan diri. Bahkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada tuh ayatnya itu, ya, nanti cari sendiri di 1 Petrus 2:23 itu. Dia tidak marah, merendahkan diri. Nggak cari masalah gitu. Jadi ternyata saudaraku, kita rendahkan diri belajar dari Tuhan Yesus. Orang yang capek-capek ini datang kepada Tuhan Yesus. Ya, aku memberi kelegaan, ketenangan. Jadi kita sudah belajar, nanti sebentar kita akan ceritakan apa yang terjadi. Ya. Berikutnya saudaraku, apa yang terjadi kalau kita tidak mau berhenti masuk dalam atau tidak masuk perhentian. Ibrani 4 ayat 1, tolong perhatikan. Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Apa yang terjadi kalau kita tidak mau berhenti? Hidup santai aja lah. Hidup kayak orang dunia, marah ya marah, ngamuk ya ngamuk, ya, tonjok ya tonjok. Di sini nggak ada. Ya. Apa yang terjadi? Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk dalam perhentian masih berlaku. Di dunia ini kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima kerajaannya, sudah masuk perhentian. Dan harus berusaha masuk perhentian. Ya. Humble, rendah hati, ya. Berpada. Nanti kita ke sana juga. Ya. Berikutnya, karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Mengapa kita nggak bisa berhenti? Karena imannya nggak bertumbuh. Kita ingin sama seperti orang dunia. Beda, orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Kita iman harus bertumbuh dengan pengertian yang benar. Orang yang bertumbuh ya hilang. Jadi aku, Bapak Ibu sekalian yang hanya sekedar hadir di gereja, ayo bertumbuh iman kita. Kalau kita bertumbuh pasti masuk perhentian. Jadi saudaraku, ternyata penghalang yang utama adalah pengertian. Firman Tuhan cetek, gak dalam. Ingin sama seperti orang dunia. Yang kedua, tidak meninggalkan hal-hal yang jahat. Misalnya pemarah, pendendam, iri hati, dengki, pencitraan, pemecah, nggak dibuang. Karena ini nggak bisa hilang dengan sendirinya kalau kita tidak berjuang. Yang ketiga, saudaraku, kita nggak taat. Kita nggak taat, sehingga kita sulit untuk masuk perhentian, nggak taat. Demikian saudaraku, saya sudah jelaskan. Ternyata untuk masuk perhentian ini belajar dari Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Yang kedua, ayo main kita berubah. Belajar firman Tuhan sampai tingkat mengerti. Yang kedua, buang yang jahat, buang. Ya. Yang ketiga, saudaraku, bahwa kita ada Roh Kudus yang membuat kita itu taat. Ayo kita coba baca sebentar. Bagaimana kita masuk perhentian? Kita ubah. Roma 12 ayat yang kedua. Yang pertama, Roma 12 ayat yang kedua. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kalau dunia ini ya jahat ya buat jahat, hantem ya hantem, korupsi ya korupsi, jalan terus ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk masuk perhentian adalah merubah akal budi kita. Jangan sama seperti pikiran dunia. Jangan. Saya berdoa, saudaraku, Jemaat GPI Songuran ini tidak berpikir tidak sama seperti dunia. Filipi 4 ayat 8, coba tolong diklik.
Kita yang mikir yang benar, yang baik. Coba pimpinannya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudaraku, semua yang benar, semua kebenaran, pikirkan. Semua yang mulia, nanti masuk dalam kemuliaan kita pikirkan, aku akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dibuat kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pikiran kita ubah. Ini nggak mungkin terjadi kalau nggak baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Ya, Mazmur 1 toh, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, kamu akan berhasil, akan berubah. Saya nggak pernah sekolah teologi, ya, nggak pernah yang formal, nggak pernah. Tapi hanya kebenaran firman Tuhan yang berubah. Saya masih bisa berbuat jahat, masih bisa. Saya masih pikiran najis, masih bisa. Jadi saya belajar pikir yang suci, yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang merubah hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, ya, Efesus 4 ayat yang ke-22. Ya, Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menuju kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Harus meninggalkan manusia lama. Pemarah, pendendam, iri hati, ya, percideraan, pemecah, percabulan. Buang itu. Kalau selama ini nggak dibuang, nggak mungkin masuk berhentian. Ingin yang balas, marah. Ada masalah lebih galak daripada bosnya. Karena apa? Nggak meninggalkan, tinggalkan. Jadi yang pertama, main kita ubah. Yang kedua, buang. Saya bisa membuang, saudaraku. Ya. Mungkin dari tanya, Pak Suko nggak bisa sih? Saya menghadapi masalah yang cukup berat loh. Selama saya menjadi Kristen itu cukup berat. Dikecewakan, direndahkan, banyak kesusahan. Coba kalau saya nggak ngalami itu, mungkin nggak datang kepada Tuhan. Saudara nggak mesti harus seperti masalah saya, tapi dengarkan firman Tuhan ini saja, saudara berubah. Ya, saudara ini berbeda. Saya juga ngalami dikecewakan, direndahkan, sudah benar difitnah, dijelekin. Ya, saya kadang bingung, kenapa ya? Ternyata Tuhan sedang mendidik saya untuk berpikir yang benar, untuk meninggalkan yang jahat. Yang ketiga, Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Yeskiel 25 ayat 36, 25 sampai ayat 27. Ini berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara dan saya sudah ada Roh Kudus. Ciri-ciri Roh Kudus dalam hidup kita adalah aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan segala kenajisanmu. Dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu. Dampaknya apa? Dan aku menjauhkan kamu tubuh yang hati yang keras, yang keras, yang cukup keras ya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, yang harusnya bertahan tentang kebenaran sendiri. Ya. Ayat yang 8. Ayat 27 dulu. Rohku akan kuberikan diam dalam hatimu, ini Roh Kudus, akan membuat kamu hidup untuk segala ketetapanku dan tetap pada peraturanku dan melakukannya. Dapat melakukan kebenaran firman Tuhan karena Roh Kudus. Ampuni, mengasihi, ya. Ini saudaraku, ayat 8 terakhir. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita. Hati yang keras jadi taat. Saya dulu juga keras juga, saudara. Saya masih ingat, saya masih menjadi sekretaris pribadi menteri, keras saya. 36 orang yang saya pecat waktu saya menjadi menteri. Bahkan kalau ngelawan, saya panggil satpam atau panggil
macam-macam. Kok bisa lembut ini? Karena apa? Ada Roh Kudus yang menuntun, memimpin. Dan orang-orang yang mainnya berubah, orang yang membuang hal-hal yang jahat, dan hatinya lembut, tidak keras, ada Roh Kudus masuk, pasti bisa masuk dalam perhentian. Dan ini tentang merubah pikiran, membuang, ini usaha. Berusahalah supaya masuk perhentian, berusaha berubah main kita. Berusahalah membuang yang jahat. Yang ketiga, biar Roh Kudus bekerja supaya hati yang keras ini jadi lembut. Jadi saya ngomong ini bukan berarti saya sudah berhasil. Saya juga kadang-kadang gagal, up and down. Tapi saya tidak ingin kembali masa semua. Terus berhasil, terus berhasil, terus berhasil. Apalagi saya ini hampir 80. Alkitab mengatakan umur manusia 70. Kalau kuat 80. Doakan 2 bulan ini saya kuat. Kenapa? Untuk 2 bulan ini saudaraku saya berjuang untuk hidup bisa masuk dalam perhentian. Masuk perhentian, masuk dalam kerajaan Allah. Bukan soal makan dan minum, tapi pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah berarti apa? Saya ada dalam pemerintahan Allah. Allah ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah turut bekerja. Dan Amsal 3 ayat 6, akui dia dalam segala lakumu. Masalah-masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan sedang mengerjakan kekekalan. Tadi saya omong-omong dengan Pak Manu di kamar tentang pembantu saya. Pembantu saya ini setia, udah ikut saya hampir 43 tahun. Tapi IQ-nya rendah banget. Saya udah ngomong seminggu baik, nanti salah lagi. Terus menerus begitu terus. Tapi Tuhan katakan ampuni, suruh mengasihi. Dimarahin, sudah Tuhan, sudah saya marahin. Setiap malam saya ronda. Dia tidur, pintu gak dikunci. Saya ngunciin kamar. Ada kolam ikan, hari ini dikasih makan, besok enggak. Kadang-kadang kepada ngambang ya, lapar tuh ikan. Tadi cerita sama Pak Manu, di rumah saya itu bukan tempat masak air, apa sih namanya? Rantang ya, untuk masak air. Sudah jebol 6, bolong. Kalau dia masak air tinggal tidur. Habis bolong itu. Dada sampai rata. Ternyata ini sedang membentuk saya supaya saya semakin sabar. Kenapa? Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja. Di balik itu Allah sedang mengerjakan kekekalan supaya saya semakin ada damai, ada sukacita. Dan inilah yang ciri-ciri orang yang sudah masuk kerajaan Allah. Masuk perhentian, apapun masalahnya bisa kuasai diri, penguasaan diri. Saya berdoa, saudaraku, semoga saudara tidak tertinggal. Karena dikatakan waspada, jangan kita tertinggal. Ya, karena kita nggak masuk perhentian. Jangan sampai kita hanya agamawi, datang ke gereja, nari-nari, tapi nggak berubah. Saya berdoa, semua harus berubah. Harus berubah. Harus berubah. Kalau orang Israel dari Mesir sampai Kanaan itu berbicara jarak. Jarak. Tapi orang Kristen dari dunia ini ke kerajaan Allah itu berbicara perubahan. Berubah, dan berubah. Karena perubahan ini yang kita masuk kerajaan surga. Karena perbuatan kita ini yang akan kita menanti. Coba kita ayat yang terakhir, Wahyu 14:13. Ya, perbuatan ini yang di sana. Gak mungkin, saudaraku, kita masih duniawi masuk ke surga. Gak mungkin. Karena dunia itu musuhnya Tuhan. Ya, Wahyu 14:13. Tolong, Wahyu 14:13. Dan aku melihat
Wahyu 14:13, tolong. Wahyu 14:13. 14. Aduh. Sabar. Kalau dulu udah saya teriak-teriak gitu ya. Ini pembentukan. Amin. Sabar, udah rata nih. Dan aku mendengar suara di surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Orang yang mati dalam Yesus. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh istirahat dari jelah mereka, karena segala perbuatan mereka, penguasaan diri, kasih, lemah lembut, rendah hati, ya, itu menyertai. Tidak terikat dunia, tidak penipu. Ini menyertai ke sana. Karena nggak mungkin, saudaraku, masih duniawi ke sana nggak mungkin. Kita masih ada kesempatan, katakan amin. Lepaskan roh dunia ini. Roh dunia ini permusuhan dengan Tuhan, melepaskan segala keinginan dan sebagainya. Supaya kita ke sana. Kita nggak mungkin kita masih ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, marah-marah, masuk surga. Nanti dulu deh. Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan, karena perbuatannya menyertai dan kita masuk dalam kerajaan surga. Ini yang terakhir contohnya tentang membantu saya lagi nih. Saya beli ikan. Ikannya ikan emas. Bukan ikan emas, ikan pokoknya bagus lah. Ketika saya beli, maksud saya masukin ke akuarium, bukan masukin ke kolam. Begitu sampai rumah, saya lagi mandi dan sebagainya, tiba-tiba ikan ini sudah dimasukin ke kolam. Tiba-tiba ngambang. Ternyata ikan laut. Airnya air laut. Pembantu saya nggak ngerti, asal comot aja tuh, masukin, ngambang semua gitu. Demikian juga, nggak mungkin hal-hal yang duniawi itu masuk ke surga, nggak mungkin. Beda, katakan amin. Kesempatan berubah sejak kita ada di dunia ini. Amin. Berdoa, semoga firman ini dapat dimudah dimengerti. Jangan sampai tertinggal, kita semua akan ketemu di awan-awan. Kita semua akan ketemu dalam kerajaan surga. Karena kita sudah masuk dalam perhentian. Amin.